Prof. Din Syamsuddin tidak perlu sidang itsbat karena hanya menghabiskan anggaran. Cukup diumumkan 21 April atau 22 untuk lebarannya. Kemenak akan melakukan sidang itsbat secara tertutup. Loh, kok bisa sih? Seharusnya kan terbuka. Semoga ini berita yang salah ya. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sidang itsbat merupakan tradisi yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk menetapkan tanggal baru 1 Syawal atau 1 Ramadan ataupun yang lainnya terkait dengan yang hubungannya dengan perayaan-perayaan Islam. Tapi yang paling sering adalah untuk 1 Syawal ataupun 1 Ramadan. Itu mendapatkan kritikan keras dari Prof. Din Syamsuddin karena ini hanya menghabiskan anggaran yang cukup besar, dan sebetulnya kalau menurut beliau Kementerian Agama cukup mengumumkan kok, pasti ada keputusannya 21 April atau 22 April, itu tidak bisa berubah. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sih Kementerian Agama melakukan secara tertutup dalam pemberitaan? Semoga saja ini salah, dan ayo kita baca beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas tuntas terkait dengan hal itu. Pertama kita baca di Kompas, sidang itsbat penetapan Lebaran 2023 digelar tertutup sore ini. Kalau menurut saya ini tidak bagus ya, karena semua rakyat ingin tahu bagaimana memutuskannya, supaya ada sebuah keterbukaan terkait dengan sidang itsbat. Kemudian yang kedua adalah di Detik, kapan sidang itsbat Idul Fitri 2023, ini link live streaming dan jadwalnya. Ini ada berbagai informasi itu. Kemudian yang ketiga adalah Lebaran besok atau lusa, ini kata Kementerian Agama. Jadi dihubungkan dengan itsbat, ini di Insert Live. Kemudian yang ketiga, Kemenak gelar sidang itsbat penentuan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah sore ini. Dan selanjutnya kita lihat di terakhir di Kumparan, Din tak perlu habiskan anggaran sidang itsbat, umumkan Lebaran ada 21 April, 22 April. Ini keras dari Prof. Din Syamsuddin. Apa sih Prof. Din Syamsuddin itu menyampaikannya sebelum kita memilih? Ini Idul Fitri, Muhammadiyah memutuskan berdasarkan hitungan astronomis, hisab, sehingga sejauh ini hari sudah tahu hasilnya. Dan kalau pemerintah menggunakan ya sidang itsbat yang semuanya berasal dari Imkanur Ru'yah, dan pasti ada dua putusan itu karena ada kriteria 3 derajat, dan ini di bawah 3 derajat. Oke, kalian memilih yang mana? Kita pilih yang pertama saja ya, yang sidang itsbat tertutup. Apakah iya atau tidak? Coba, ini adalah sebuah masukan terhadap pemerintah. Sidang itsbat penetapan Lebaran 2023 digelar tertutup sore hari ini. Kita baca. Jakarta, Kompas.com, pemerintah melalui Kementerian Agama akan melaksanakan sidang itsbat penetapan Lebaran Idul Fitri 2023 atau 1 Syawal 1444 Hijriah di kantor Kemenak, Jakarta Pusat pada Kamis. Sidang itsbat akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di Auditorium HM Rosyidi Kemenak secara tertutup. Oh, ini. Apakah benar atau tidak? Ini di Kompas secara tertutup. Dalam informasi yang diterima Kompas.com, sidang itsbat akan diawali dengan seminar pemaparan posisi pada pukul 17.00.
pada seminar posisi hilal itu dilaksanakan Kementerian Agama secara terbuka untuk umum. Ini kan nggak fair ya, ngomong katanya terbuka pada waktu seminarnya, tetapi ketika putusannya secara tertutup, itu kan nggak fair. Tapi kita lanjutkan. Bahkan Kemenak menyediakan live streaming di kanal YouTube mereka. Apa hubungannya tertutup, terbuka, dan live streaming? Kemudian sidang isbat akan dimulai setelah sholat maghrib atau sekitar pukul 18.15. Menak akan memimpin jalannya sidang isbat yang akan digelar secara tertutup. Setelah dicapai keputusan, Menak dan sejumlah perwakilan dari pihak lain akan memberikan hasil sidang isbat penetapan Lebaran 2023 dalam konferensi pers. Ini kan ada sebuah pertanyaan, ada apa di balik konferensi pers yang terbuka padahal sidangnya tertutup? Rencananya jumpa pers tersebut akan digelar pada pukul 19.05. Adapun pada Kamis 20 April atau 29 Ramadan, posisi hilal saat matahari terbenam di seluruh wilayah Nusantara Indonesia berada di atas ufuk. Di atas ufuk semuanya. Posisi hilal berada pada ketinggian 0 derajat 45 menit 2 sampai kemudian 2 derajat 21 menit dengan sudut elongasi antara 1 derajat 28,2 menit sampai 3 derajat 3,4 menit. Hasil hilal dan ru'yah ini akan dibahas dalam sidang isbat untuk kemudian ditetapkan kapan jatuhnya 1 Syawal, ujar Dirjen Bimas Islam. Sementara itu, Kemenak mempersiapkan lokasi pengamatan hilal yang tersebar di 123 titik di seluruh Indonesia. Ini yang dikritik oleh Prof. Jadudin. 123 titik secara kelembagaan, tapi teman-teman NU ataupun lembaga-lembaga lain juga melakukan. Kamarudin mengatakan lokasi pengamatan hilal di Aceh, sebagian Aceh paling barat Indonesia, berada di Observatorium Tengkucik Kuta Karang, Loknya, dan Bukit Blang, Tiron, Lok Sumawe. Sementara pemantauan di Jakarta, bla 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 bla, dan selanjutnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah berbagai pemberitaan yang pada kesempatan ini kita menyoroti sidang isbat penetapan Lebaran 2023 digelar tertutup sore hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah juga kalian setuju dengan pendapat atau ide dan gagasan dari Kemenak ini? Kalau saya sih tidak setuju. Mengapa tidak setuju? Menurut analisis saya, pertama, bahwa proses mulai 17.00 itu digelar secara terbuka, bahkan menyediakan link YouTube, siapapun bisa melihat bahwa secara teoritis itu disampaikan ke publik seberapa tinggi hilal pada 29 Ramadan hari ini atau pada 20 April hari ini. Jadi ya seharusnya. Jadi awalnya itu secara terbuka, siapapun bisa melihat. Sehingga seharusnya pada waktu penetapan pada pukul 18.15 sesudah berbuka puasa, itu seharusnya juga secara terbuka. Mengapa? Awalnya terbuka, kemudian selanjutnya seharusnya terbuka. Mengapa ini dilakukan? Supaya memang ya satu paket semuanya terbuka. Jadi tidak ada sesuatu yang disembunyikan dalam proses sidang isbat. Namanya saja sidang isbat, seharusnya terbuka semuanya. Kemudian yang kedua, berawal tidak ada keinginan, semoga tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Nanti kan sesudah itu akan publis atau konferensi pers secara terbuka. Maka seharusnya sidang juga secara terbuka. Bahkan seandainya konferensi pers itu terbuka, maka ini adalah semacam
gongnya, proses dialognya dengan para teman-teman media. Tetapi sidang isbatnya ketika terbuka, maka apa yang akan ditanyakan oleh teman-teman media bukan sesuatu mulai dari nol, tetapi memang mereka mengikuti prosesnya. Coba lihat kalian, teman-teman DPR RI saja ketika memutuskan berbagai hal, itu kan sudah banyak terbuka ya. Ketika tertutup pasti diprotes. Mengapa? Rakyat itu pengen tahu bagaimana para pengambil kebijakan yang ada di negeri ini secara benar, secara tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena memang kita paham ya, 21 April, 22 April pasti ada yang mengikutinya. Ya, ini kita tidak mengatakan mana yang salah, mana yang benar. Itu sudah proses ijtihad dari semuanya. Hanya kalau ngomong ini sidang isbat akan lebih baik terbuka, supaya keputusan itu diterima oleh seluruh muslim yang ada di Indonesia dengan yakin. Jadi kan para muslim se-Indonesia itu kan sifatnya makmum ya. Sekali lagi, dalam konten kali ini kita tidak mengatakan 21 April lebih benar, 22 April lebih benar, bukan. Tetapi prosesnya, bagaimana rakyat tahu, itu adalah penting. Sebagaimana ketika kita melihat hilal itu juga terbuka, ataupun secara hisab itu juga secara terbuka. Siapapun boleh menghitung secara hisab. Jadi tidak ada kamu yang tidak suka hisab maka nggak usah melakukan, tidak, semuanya boleh. Begitu juga yang ru'yah, kamu suka ru'yah, kamu tidak suka ru'yah, silakan, itu semuanya boleh. Sehingga kalau menurut saya sih lebih baik secara terbuka. Kemudian analisa yang ketiga, itu kan kritikan dari Prof. Din Syamsuddin tadi, lebih baik ditiadakan, diumumkan saja 21 April, 22 April. Itu kan lebih sederhana. Mengapa? Ini menurut saya ada hubungannya dengan jawaban ini, karena kalau ini tertutup kan sepertinya tidak ada artinya negara menganggarkan terkait dengan sidang isbat ini. Jadi menampilkan berapa? 123 titik atau berapa tadi, atau bahkan lebih banyak mungkin. Itu selanjutnya cukup diterima saja, maksudnya menjadi informasi. Seandainya ada dilihat atau tidak, ya bagi masing-masing kemudian menetapkan keyakinannya. Jadi apa yang menjadi masukan Prof. Din Syamsuddin itu memang mungkin terkait dengan anggaran ya, fokusnya ya. Fokusnya bahwa supaya tidak menghamburkan anggaran. Tapi kalau menurut saya sih, ini adalah sebuah kritik bagaimana ketika sidang isbat itu tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi memang ada titik poin positif sih ketika ada sidang isbat, tetapi menjadi kurang adalah ketika tertutup. Maksudnya untuk apa kalau kita sidang isbat untuk seluruh masyarakat, tapi kemudian ada yang tertutup. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sekali lagi, ide gagasan untuk menghasilkan satu Syawal yang pada dasarnya semua adalah hasil ijtihadiyah, dan kalau menurut saya kalau hasil ijtihadiyah itu menurut hadis Rasulullah semuanya benar, hanya ada yang mendapatkan 2 pahala satu, ada yang mendapatkan 1 pahala dari kelompok yang berbeda. Ya kita tidak tahu mana yang mendapatkan 2 pahala, mana yang tidak, itu adalah di tangan Allah. Tetapi bahwa keyakinan terkait dengan metodologi yang digunakan itu adalah penting. Dan di sini keberadaan Kementerian Agama melaksanakan sidang isbat ataupun mengkoordinir teman-teman muslim se-Indonesia atau bahkan menghadirkan mereka untuk melakukan ru'yah, itu adalah hal yang sebuah upaya bagaimana lebih memberikan jawaban terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan hari ini. Semoga saja kalimat ini, sidang isbat tertutup ini bisa berubah terbuka, maksudnya suara ini bisa didengar supaya publik lebih yakin bahwa ada 21 April, 22 April itu bukan yang terakhir. Maksudnya bahwa pasti ada yang mengikuti kedua-duanya, tetapi bahwa secara demokratis pelaksanaannya itu sangat penting supaya seperti kritikan dari Prof. Din Syamsuddin itu tidak
lebih melebar. Maksudnya begini, supaya trust publik terkait dengan anggaran yang digunakan itu kemudian bisa dipercaya oleh publik. Oh iya, hal tersebut memang publik juga bisa mengikuti secara langsung, tidak cukup konferensi persnya atau seminarnya. Semoga bermanfaat, menjadikan kita lebih terbuka dalam menentukan sebuah keputusan, dan Kementerian Agama bisa mengevaluasi terkait dengan apa yang sedang dilaksanakan. Rakyat pun ingin tahu secara langsung apa yang terjadi di balik sebuah keputusan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.